warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 bersama rekan saya Rifka Aulia Murtado ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai akun nominal dan akun real, kartu utang dan kartu piutang, serta kartu persediaan bersama dengan nominal-nominalnya. Langsung aja, yang pertama kita ingin mengisi account name-nya dulu. Yang pertama klik account, terus klik account list. Karena di sini bahasa Indonesia, terus kita ubah aja ke bahasa Inggris. Terus tadi udah diubah dua nih, Awan Bank sama Petty Cash, tapi lupa di record. Untuk selanjutnya kita klik new aja. Kita langsung ke piutang usaha. Ininya kita klik account receivable. Namanya salah, 1200 karena akunnya udah ada, jadi kita 1201. Nama akunnya account akun piutang usaha. Nah, karena menggeser kursor ini rada lumayan ribet ya, jadi untuk menghemat waktu juga kita klik ALT plus N, langsung ke ubah sendiri. Yang selanjutnya ada akun 1210 untuk cadangan penghapusan piutang. Bahasa Inggrisnya allowance langsung ALTN. Begitu juga seterusnya. Ke persediaan fixed asset. Selanjutnya perlengkapan toko, ini masuknya ke fixed asset. Perlengkapan toko, store supplies. Karena di sini banyak ininya ya, daripada buang-buang waktu, karena caranya sama aja, langsung aja kita dicepetin. Terus account opening balance. Kita masukin nominal-nominalnya. Rada susah ya. Nah, gini deh. Karena di Mayop ini ya nggak ada debit kreditnya di opening balance, karena Mayop ini tuh udah pintar bisa menentukan mana yang kredit, mana yang debit. Jadi untuk masukkan nilai-nilai yang kredit perlu adanya tambahan minus di sebelum nominalnya gitu. Kayak misalkan allowance kan masuknya ke cadangan kerugian piutang kan di kredit. Jadi di situ nominalnya 8.500.000, masukannya 8.500.000. Gitu. Nah, selain allowance itu yang masuk ke dalam minus itu ada retur penjualan atau diskon penjualan tuh, bahasa Inggrisnya diskon sales, lalu ada purchase discount, ada dividen atau price, ada akumulasi juga masuk ke dalam yang akun-akun minus tersebut. Gitu.
Demi menghemat waktu, ayo kita cepetin lagi. Setelah udah diisi semua nominal opening balance ya, sekarang lanjut ke customer, supplier, dan persediaan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi daftar nama customer dan saldo. Kita klik card file, terus card list, lalu kita pilih customer. Selanjutnya kita klik new. Namanya di sini Akura Komputer. Card ID-nya C01. Address-nya Jalan Kaki 05. Kotanya Lamongan, Pelaminan, State Jawa Timur, Jatim. Passcode-nya 62217. Country-nya Indonesia. Handphone-nya 0322 44 2500. Lalu kita ke selling details. Cell of layout-nya kita klik item. Terus payment is due-nya kita klik in a given of days. Discount days-nya kita klik 10. Balance due-nya 30. Ininya free test code-nya NT. Discount early-nya 2%. Ininya 1%. Lalu kita klik OK. Ya, oke. Lalu kita bikin lagi yang baru. Namanya baru komputer. Jadinya C02. Belum ini. Address saja Jalan Mendaki nomor 6. Titiknya Babat. State-nya Jatim. Kodenya 62290. Country-nya Indonesia. Nomor handphonenya 03 22 4431 000. Selling detailnya, so kita pilih item, terus ininya in a given of day, discount days-nya 10, balance due days-nya 30. Ini kita klik empty, lalu ininya 2%, ininya 1%, lalu klik OK. Selanjutnya name-nya Cerdas. Card ID-nya C03. Address-nya Jalan Serempak. Titiknya Bojonegoro.
Banknya Jatim, kode posnya 65165, country-nya Indonesia, nomornya 0353 41500. Selling details, ini tuh kita klik item juga, ininya in a given of days, discount days-nya 10, ininya 30, klik test code-nya kita klik NT, ininya 2%, ininya 1%. Lalu kita record. Oke. Lanjut. Duo komputer. 04. Sampai nomor 2. Itunya Tuban. Passcode-nya 68389. 9, country-nya Indonesia. Phone-nya 0354 261 26. Selling detail. Item in a given of days 10, 30, ini NT 2%. Kita klik OK. Lalu customer yang terakhir namanya pelanggan tunai. Card ID-nya C05. Address-nya nggak ada, tapi di selling detail-nya ini kita ganti item. Ini kita ganti COD. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita mengisi supplier. Nama-nama daftar nama-nama supplier. Kita klik new, terus namanya di sini PT. Ini dibesarin, bisa nggak sih? PT Heritage Global Com. S01. Alamatnya ITC, lantai 3, blok kaki 031 Mangga. Jakarta. City-nya di Jakarta. DKI. Passcode-nya 10007. Country-nya Indonesia. Phone-nya di sini 021 322 500. Lalu kita ke buying details, sama di sini kita klik item, di sini kita klik in a given of day, diskon day-nya 10, ininya 30, freight test code-nya kita tidak usah dikasih pajak, jadi tidak kena pajak. Discount to early payment 3%.
Lalu kita klik oke. Lalu kita klik new. Bentar. Name-nya PT Internusaraya Tech. Plat ID-nya S, strip 02. Address-nya WTC, lantai 3, CC 018 Jakarta. Intinya di Jakarta, state-nya passcode-nya 11009. Country-nya kondisi ini 021 344 1000. Buying detailnya sama, di sini kita ganti item. Terus ininya in a given of days. Ininya 10, diskon days-nya 10, balance due day-nya 30. Ininya tidak kena pajak. Lalu ininya 3%. Lalu kita klik OK. Terus untuk supplier selanjutnya kita klik lagi new. Bentar, tidak terlihat. Name-nya PT SS Komputer. Card-nya S 03. Alamatnya THR Surabaya 033. Surabaya, Tetnya Jatim, passcode-nya 60002. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 031 41 2000. Buying detailnya ininya item, ininya in a given of day, ininya 10 juga, ininya 30. Ininya tidak kena pajak freight, tag-nya non-taxable, ininya 2%. Oke, selesai mengisi nama customer dan supplier. Sekarang kita memasukkan saldo-saldo dari customer dan supplier. Caranya kita klik setup, terus kita klik balance, terus kita klik customer balance. Yang pertama dari Akura Komputer. Kita klik add sales. Terminnya 2/10, N30 benar. Invoice-nya 0001, date-nya tanggalnya 25 bulan 11 2007. Nomor PO, memonya saldo awal customer. Namanya saldo awal aja, nggak apa-apa. Include tax-nya 33 juta. Nah, di sininya NT. Lalu kita klik record. Selanjutnya, klik yang ini bisa. Terus kalau mau di close bisa. Selanjutnya baru komputer. Kita klik add sales. Invoice-nya itu tanggalnya tanggal 29 bulan November tahun 2007. Ininya saldo awal memonya. Including tax-nya 27.500.000.
code-nya NT. Klik record. Lalu kita klik yang ini lagi, kita ke cerdas komputer. Kita klik add cell. Date-nya tanggal 23 bulan 11 tahun 2007. Ininya langsung aja saldo awal. Teksnya cerdas komputer 22 juta. Ini NT. Kita klik record. Nah, kalau ada tanda congratulation kayak seperti ini, artinya nominalnya udah sama kayak yang di opening balance tadi. Tuh guys. Lalu selanjutnya kita klik close. Terus kita klik setup lagi. Terus kita klik balance. Kita klik supplier balance untuk mengisi nominal-nominal dari supplier tersebut. Nah, yang pertama dari PT Hitachi Global Computer. Kita add purchase. Date-nya tanggalnya 23 November tahun 2007. Ini saldo awal juga. Teksnya 22 juta. Ininya NT. Lalu kita klik record. Selanjutnya PT Internusaraya. Kita klik add cell. Kita enter. Date-nya tanggal 20 November tahun 2007. Ininya saldo awal. Teksnya 16.500.000. Ini NT. Teks code-nya NT. Tidak kena pajak. Bentar nggak kelihatan. Selanjutnya kita isi supplier yang ketiga PTSS Komputer. Kita klik add cells. Kita enter. Tanggalnya 28 bulan 11 tahun 2007. Ininya saldo awal. Ininya 27.500.000. Nah, ininya tidak kena pajak. Lalu record. Lalu congratulations berarti nominal dari supplier ini balance dengan saldo opening balance yang tadi. Seperti itu. Perlu kita close. Selanjutnya kita mengisi item persediaan. Oke, selanjutnya itu di di daftar nama item di persediaan dan saldo. Jadi kalau itu sih dalam dalam daftar nama item persediaan dan saldo itu pertama klik inventory. Di situ ada inventory, klik. Nah, selanjutnya itu ada item, klik item list. Item list. Nah, selanjutnya itu ada klik new, yang new itu diklik. Nah ya. Nah, setelah itu ada masukkan itu data yang sesuai yang ada di soal. Data-datanya dimasukin. Bentar, dimasukin dulu kok. Iya. Selanjutnya? Oke. Selanjutnya dimasukin kan soalnya. Nah, setelah itu checklist
semua bagian. Nah, itu kan ada ya itu di checklist semua. Yang pertama itu ada COGS kan. Terus ada apa sih? Itu yang case. Terus ada merchandise. Ini kan. Nah, terus setelah itu apa namanya? Pilih bacaan buying. Nah, itu di apa namanya? Diisi standar cost. Setelah itu Sebentar diisi dulu. oh ya, setelah diisi dulu standar cost-nya. Nah, habis itu apa namanya? Bayangnya itu kita isi juga dengan limit setelah itu udah ditulis unit kan yang dibayangnya. Nah, setelah itu kode pajak diklik PPN. Nah, setelah itu klik setting selling detail. Nah, setelah dia diklik selling detail, setelah itu selling unit itu diisi juga dengan bacaan unit, tulisan unit. Nah, setelah ada diisi dengan tulisan unit, terus teks kodenya itu diisi PPN. Klik. Nah, setelah klik PPN, lalu diisi persediaan yang lain dengan cara yang sama. Nah, tadi dulu, ini kan baru satu persediaan, berarti isi lagi. Oh iya, diisi dulu. Diisi lagi yang kedua. Ya, pokoknya soalnya sama yang kayak sebelumnya ya. Terus nunggu, setelah itu isi lagi itu standar cost-nya. Terus bayangnya juga diisi lagi. Bayang unit of. Nah, lanjut lagi kok. Nah, itu udah kan data dimasukin semua. Udah. Nah, habis itu klik apa namanya konvertori, Pak. Yang konvertorinya diklik. Nah, setelah itu apa namanya? Isi itu yang bagian apa namanya kontennya. Diisi yang pertama itu 10 yang di notebook Areo, terus yang notebook Wumu itu 15. Nah, yang notebook apa namanya murad itu 20. Nah, setelah itu klik edit inventory. Nah, itu ya di akun. Nah, terus habis itu continue lagi. Unit cost-nya ini ngikutin yang di soal ini kok. Oh ya. Nah, yang kosnya itu ikutin dari soal. Yang pertama tadi 15 juta, yang kedua itu 12 juta. Yang terakhir itu
10 juta. Habis itu Nah, habis itu Abang klik record. udah Nah, selesai. kelar. Maksudnya dengan penjelasan kita, mungkin itu aja yang kita bisa dapat jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan. Mungkin kita tutup aja ya Pak ya. Ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.